Maya, yang sedang hamil 8 bulan, diusir suaminya karena fitnah ibu mertua. Ia berjuang sendirian di kota besar hingga bertemu Arka, seorang CEO yang tulus mencintainya. Setahun kemudian, Maya kembali ke desa sebagai istri Arka dan menghadapi mantan suaminya yang ternyata adalah pekerja di perusahaan mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian dari mana aja nih? Absen yuk, jangan lupa subscribe. Buat yang sudah subscribe, semoga selalu diberkahi kebaikan dan rezeki yang mengalir. Desa Mekarsari selalu diselimuti ketenangan, udara sejuk pegunungan memeluk erat setiap sudutnya, dan rona jingga senja adalah lukisan sempurna yang menghiasi langit setiap sore. Di salah satu rumah sederhana berbingkai kayu, Maya duduk termangu di teras, tangannya mengelus lembut perutnya yang membuncit. Usia kandungannya sudah menginjak 8 bulan, sebentar lagi ia akan menyambut buah hatinya, hasil cinta dengan Bima, suaminya. Hatinya dipenuhi kebahagiaan yang meluap, membayangkan gelak tawa bayi mereka akan segera mengisi keheningan rumah. Setiap hari adalah penantian manis bagi Maya. Ia merajut selimut bayi dengan benang-benang warna pastel, menyiapkan baju-baju mungil, dan menata kamar tidur sederhana yang akan menjadi saksi bisu tumbuh kembang anaknya. Mimpi-mimpi indah tentang keluarga kecil yang bahagia selalu berkelebat di benaknya, menghangatkan setiap detak jantungnya. Bima, suaminya, dulunya adalah sosok yang sangat ia cintai, pria pekerja keras yang pernah berjanji akan menjaganya selamanya. Ia selalu membayangkan mereka akan menua bersama di desa ini, dikelilingi cucu-cucu yang riang. Namun, beberapa bulan terakhir, ada yang berbeda. Bima mulai berubah. Tatapannya sering kosong, senyumnya jarang terukir, dan sentuhannya terasa hambar. Jarak tak kasat mata perlahan terbentang di antara mereka, semakin lebar setiap harinya. Maya berusaha mengabaikannya, berpikir mungkin Bima sedang lelah atau tertekan dengan pekerjaannya di sawah. Ia selalu mencoba menyenangkannya, memasak makanan kesukaan Bima, memijat bahunya, atau sekadar menemaninya bercerita tentang hari-harinya. Ia yakin, perubahan ini hanya sementara, dan Bima akan kembali seperti dulu. Sayangnya, perubahan itu bukan karena kelelahan, melainkan racun yang perlahan menyelinap masuk ke telinga Bima. Ibu mertua Maya, Bei Sumi, adalah dalangnya. Sejak awal pernikahan, Bei Sumi memang tidak pernah sepenuhnya menyukai Maya. Ia selalu mencari celah, mengomentari setiap kekurangan Maya, dan membanding-bandingkannya dengan gadis lain di desa yang menurutnya lebih pantas untuk Bima. Kebencian itu semakin menjadi ketika Maya tak kunjung hamil di awal pernikahan, seolah itu adalah kesalahannya. Kini, dengan kehamilan Maya yang semakin membesar, Bei Sumi justru semakin gencar menaburkan fitnah. Ia berbisik tentang desas-desus tak berdasar, menuduh Maya berselingkuh dengan laki-laki lain saat Bima bekerja di luar desa. Tuduhan itu sungguh keji, menghancurkan martabat Maya yang selalu menjaga kesetiaan. Bima, yang dulunya begitu mencintai Maya, kini tampak termakan oleh perkataan ibunya. Setiap malam, pertengkaran kecil sering terjadi, selalu berawal dari kecurigaan yang Bei Sumi tanamkan. Senja itu, langit berubah menjadi kelabu, seolah turut merasakan mendung di hati Maya. Bima pulang dari sawah dengan wajah keras, tanpa senyum sedikit pun. Ia langsung menghampiri Maya yang sedang menyiapkan makan malam. Tatapannya dingin, suaranya menusuk. "Aku ingin kita cerai," ucapnya datar, tanpa emosi, seperti membicarakan cuaca. Maya membeku, sendok yang dipegangnya terjatuh, menimbulkan bunyi nyaring di keheningan dapur. Perutnya terasa berdenyut nyeri, seolah calon bayinya pun ikut merasakan kehancuran hati ibunya. "Apa maksudmu, Mas?" Suara Maya bergetar, nyaris tak terdengar. Ia menatap Bima dengan mata berkaca-kaca, berharap ini hanyalah mimpi buruk. Namun, wajah Bima yang kaku dan sorot matanya yang asing menegaskan bahwa ini adalah kenyataan pahit.
Aku tidak bisa lagi bersamamu, Maya. Kamu sudah mengkhianatiku, tuduh Bima, suaranya meninggi, mengikuti skenario yang pasti telah diatur oleh ibunya. Maya menggelengkan kepala, air mata mulai mengalir deras membasahi pipinya. Tidak, Mas. Bagaimana bisa kau mengatakan itu? Demi Allah, aku tidak pernah melakukan hal keji seperti itu. Aku hanya mencintaimu, Mas, dan anak kita. Maya mencoba meraih tangan Bima, memohon penjelasan, memohon belas kasihan. Tapi Bima menepis tangannya kasar. Cukup. Aku sudah tidak percaya lagi padamu. Lebih baik kau pergi dari sini. Aku tidak ingin melihat wajahmu lagi. Kata-kata itu menghunjam jantung Maya, mengoyak-ngoyak sisa-sisa harapannya. Ia tidak bisa berpikir jernih. Dunia di sekelilingnya terasa runtuh. Bagaimana mungkin pria yang ia cintai, ayah dari anaknya, bisa begitu tega? Ia memegang perutnya yang sakit, merasakan kontraksi kecil mulai terasa. Ini bukan waktunya. Ia harus kuat demi bayinya. Dengan sisa tenaga yang ada, ia berdiri, air mata terus mengalir tanpa henti. Bi Sumi muncul dari balik pintu, senyum tipis kemenangan tersungging di bibirnya. Sudah dengar, kan? Pergi sana. Kamu sudah tidak pantas di rumah ini. Maya tahu, perdebatan tidak akan mengubah apapun. Hatinya terlalu sakit untuk sekadar melawan. Dengan langkah gontai dan perut yang terasa berat, ia mengambil tas kain lusuh yang berisi beberapa helai pakaian dan dompet kosongnya. Ia melirik Bima sekali lagi, berharap ada setitik keraguan di mata suaminya, setitik penyesalan. Tapi yang ia temukan hanyalah kehampaan. Dengan isak tertahan, ia melangkah keluar dari rumah yang dulunya adalah surganya. Di luar, beberapa tetangga yang mendengar keributan menatapnya dengan tatapan iba. Bisik-bisik menyertai setiap langkahnya. Mereka tahu betapa kejamnya Bei Sumi, tapi tak ada yang berani menentang. Maya hanya ingin menghilang, menelan semua rasa sakit dan malu. Malam semakin larut, dan dinginnya angin menusuk kulitnya yang tipis. Ia berjalan tanpa arah, kakinya terasa berat, seolah setiap langkah menyeret beban dunia. Tubuhnya semakin lelah, perutnya kian terasa nyeri, dan ketakutan akan masa depan yang tidak pasti mencengkeramnya kuat-kuat. Ia tidak punya siapa-siapa di desa ini, orang tuanya sudah tiada, dan sanak saudara jauh di pulau seberang. Satu-satunya tujuannya saat ini adalah stasiun bus terdekat, yang entah berapa kilometer jauhnya. Dengan air mata yang terus mengalir, ia berjanji pada dirinya sendiri dan pada bayinya di dalam kandungan, bahwa ia akan bertahan. Ia akan bangkit, demi kinanti, demi masa depan mereka. Ia tak tahu harus kemana. Kota besar mungkin menjadi satu-satunya harapan. Di sana, ia mungkin bisa memulai segalanya dari nol, jauh dari kenangan pahit dan tatapan menghakimi. Namun, dengan uang seadanya dan kondisi tubuh yang lemah, perjalanan itu akan menjadi tantangan terberat dalam hidupnya. Setiap langkah adalah perjuangan, setiap napas adalah doa. Ia hanya ingin menemukan tempat di mana ia dan bayinya bisa hidup tenang, tanpa dihantui masa lalu yang kelam. Malam itu, di bawah kerlip bintang yang tampak begitu jauh, Maya melangkahkan kakinya menuju ketidakpastian. Perjalanan menuju kota adalah neraka bagi Maya. Setiap guncangan bus terasa seperti tusukan jarum di perutnya. Rasa sakit yang tak kunjung reda diiringi rasa mual yang hebat, membuat Maya berkali-kali menahan diri agar tidak pingsan. Dengan sisa uang yang tak seberapa, ia akhirnya sampai di ibu kota yang padat dan asing. Lampu-lampu kota yang terang benderang terasa seperti ribuan mata yang menatapnya tanpa iba. Di tengah keramaian, ia merasa semakin sendirian, seolah-olah tak ada tempat bagi dirinya di dunia yang kejam ini. Ia berjalan tak tentu arah, mencari tempat yang aman untuk beristirahat. Perutnya terasa lapar, namun ia tak berani mengeluarkan uangnya untuk membeli makanan. Ia tahu, uang ini adalah satu-satunya harapan untuk bertahan hidup.
Maya akhirnya menemukan sebuah masjid yang terbuka. Dengan langkah tertatih, ia masuk dan mengambil wudhu. Salat tahajud di sepertiga malam itu terasa begitu menenangkan. Di hadapan Tuhan, ia menumpahkan semua air mata, memohon kekuatan dan petunjuk. Beberapa hari pertama di kota adalah perjuangan. Ia tidur di emperan toko, makan seadanya dari sisa makanan yang dibuang di pasar, dan sesekali mengemis belas kasihan. Perutnya semakin membesar, membuat setiap langkah terasa semakin berat. Suatu pagi, saat ia sedang duduk lemas di sebuah taman kota, perutnya terasa sangat sakit. Kontraksi yang ia rasakan di malam pengusiran kini kembali datang, lebih kuat dan lebih sering. Panik melandanya. Ia tidak punya uang untuk rumah sakit. Seorang wanita paruh baya yang melihat kondisinya menghampiri. Namanya Bay Siti, seorang penjual gorengan di pinggir jalan. Melihat Maya yang kesakitan, Bay Siti segera membantunya. Dengan bantuan beberapa orang, Maya dibawa ke klinik bersalin terdekat. Bay Siti, dengan segala kebaikan hatinya, membayar semua biaya persalinan dan merawat Maya seperti anaknya sendiri. Di sana, di tengah perjuangan yang tak terhingga, Maya melahirkan seorang bayi perempuan yang cantik, yang ia beri nama Kinanti, yang berarti penuntun. Kehadiran Kinanti adalah anugerah terbesar bagi Maya. Tawa dan tangisan Kinanti menjadi semangat baru baginya untuk terus berjuang. Bay Siti menawarinya tempat tinggal sementara di rumah kontrakannya yang kecil. Maya tak ingin merepotkan, ia segera mencari pekerjaan. Namun, dengan latar belakang pendidikan yang rendah dan statusnya sebagai ibu tunggal tanpa identitas yang jelas, tak ada satupun perusahaan yang mau menerimanya. Maya tidak menyerah. Ia bekerja serabutan, menjadi buruh cuci, membantu Bay Siti berjualan gorengan, bahkan membersihkan toilet umum. Semua ia lakukan demi Kinanti. Suatu hari, saat sedang membersihkan sebuah kafe, seorang pria muda dengan jas rapi menghampirinya. Pria itu adalah Arka, pemilik kafe tersebut. Arka adalah sosok yang ramah dan sopan. Ia melihat kerja keras Maya dan menawarkan pekerjaan tetap sebagai petugas kebersihan di kafenya. Gajinya lumayan, dan Maya bisa membawa Kinanti bekerja. Arka tidak hanya memberikan pekerjaan, ia juga menjadi mentor bagi Maya. Ia mengajarkan Maya cara mengelola keuangan, berbicara dengan percaya diri, dan bahkan membimbingnya untuk mengambil kursus online singkat. Arka melihat potensi besar di dalam diri Maya, bukan hanya sebagai pekerja keras, tapi juga sebagai sosok yang cerdas dan bersemangat. Ia terkesima dengan cerita hidup Maya dan kagum akan keteguhannya. Diam-diam, hati Arka mulai terpaut pada Maya. 1 tahun berlalu. Maya bukan lagi Maya yang sama. Berkat bimbingan Arka, ia kini menjadi manajer di salah satu kafe Arka, yang kini telah berkembang menjadi jaringan kafe yang sukses. Ia juga telah berhasil mengambil sertifikasi keahlian di bidang manajemen. Penampilannya berubah drastis. Dari pakaian lusuh, kini ia selalu mengenakan pakaian rapi dan elegan. Tatapannya yang dulu penuh kesedihan, kini memancarkan aura percaya diri dan keteguhan. Kinanti, putrinya, tumbuh menjadi anak yang cerdas dan ceria. Senyumnya adalah matahari bagi Maya. Suatu sore, Arka melamar Maya. Maya, aku tahu kau masih trauma dengan masa lalumu. Tapi, aku ingin menjadi masa depanmu. Aku akan menjadi ayah yang baik untuk Kinanti, dan suami yang akan selalu menjagamu. Maukah kau menikah denganku? Ucap Arka dengan tulus. Hati Maya luluh. Ia melihat ketulusan di mata Arka. Arka tidak pernah menghakiminya. Ia justru selalu mendukungnya. Dengan air mata haru, Maya menerima lamaran Arka. Kisah Cinderella di ibu kota yang kejam itu akhirnya menemukan akhir bahagia, setidaknya untuk saat ini. Namun, Maya tahu, babak baru dalam hidupnya akan segera dimulai. Ia akan kembali ke desa Mekarsari, tempat di mana semua penderitaan dimulai. Ia akan kembali,
Bukan sebagai Maya yang lemah dan terbuang, melainkan sebagai Maya yang kuat dan sukses. Tujuannya bukan balas dendam, melainkan untuk menunjukkan kepada mereka, terutama Bima dan Baesumi, bahwa ia bisa bangkit. Ia ingin menunjukkan bahwa pengusiran itu, yang seharusnya menghancurkannya, justru menjadi pemicu untuknya meraih kesuksesan. Ia akan kembali, dengan Kinanti di sisinya, dan Arka, suaminya, sebagai kekuatannya. Ia ingin melihat reaksi mereka saat mengetahui Maya, wanita yang mereka buang, kini kembali dengan status yang jauh lebih terhormat. Ia ingin menunjukkan kepada mereka bahwa takdirnya tidak ditentukan oleh perlakuan buruk mereka. Maya menghela napas panjang, menatap Kinanti yang sedang tertawa riang dalam dekapan Arka. Ia yakin, kali ini, ia akan pulang sebagai pemenang. Tentu, Maya tak bisa melupakan semua rasa sakit yang pernah Bima berikan. Namun, ia juga tak ingin hidupnya dipenuhi kebencian. Ia hanya ingin menutup babak menyakitkan itu dengan babak baru yang penuh kebahagiaan. Ia ingin menunjukkan kepada Bima bahwa ia telah menemukan kebahagiaan sejati, bukan lagi di sisinya, melainkan di sisi pria yang tulus mencintainya. Dan yang terpenting, ia ingin menunjukkan kepada Bima bahwa Kinanti, anak yang Bima buang, adalah anugerah terindah dalam hidupnya. 1 tahun kemudian, desa Mekarsari masih sama. Ketenangan yang abadi, sawah-sawah yang menghijau, dan rona senja yang memukau. Namun, di dalam ketenangan itu, ada kerusuhan yang perlahan tumbuh. Kehidupan Bima tidak seindah yang ia bayangkan setelah mengusir Maya. Setelah Maya pergi, Baesumi segera menjodohkan Bima dengan Jeni, gadis kaya di desa sebelah yang selalu ia puja-puja. Namun, Jeni bukanlah Maya. Ia tidak bisa memasak, ia pemalas, dan yang terpenting, ia tidak mencintai Bima. Pernikahan mereka dipenuhi pertengkaran, dan Bima merasa semakin kesepian. Malam itu, di kediaman Bima, sebuah mobil mewah berhenti di depan rumahnya. Bima yang sedang duduk di teras terkejut. Belum pernah ada mobil semewah itu yang masuk ke desa mereka. Dari dalam mobil, seorang wanita keluar. Langkahnya anggun, pakaiannya elegan, dan tatapannya penuh percaya diri. Bima membeku. Wajah wanita itu, entah kenapa, mengingatkannya pada Maya, mantan istrinya. Tapi ia menepisnya. Tidak mungkin Maya, wanita yang ia usir, kini menjadi wanita seperti ini. Wanita itu melangkah mendekat, dan Bima bisa melihat dengan jelas wajahnya. Ya, itu Maya. Bima merasa jantungnya berhenti berdetak. Ia menatap Maya, seolah melihat hantu dari masa lalu. Maya tidak lagi terlihat kurus dan lusuh. Kini ia memancarkan aura yang berbeda, aura kesuksesan yang tak terbantahkan. Maya? Bisik Bima, suaranya tercekat. Maya tersenyum tipis, senyum yang tak sampai ke matanya. Ya, Mas. Ini aku. Di belakang Maya, seorang pria tampan dengan pakaian rapi keluar dari mobil. Pria itu memeluk Maya dengan mesra, dan Maya membalasnya dengan senyum tulus. Bima merasa dadanya sesak. Siapa pria ini? Dan mengapa Maya terlihat begitu bahagia dengannya? Ia melihat seorang anak perempuan kecil yang cantik, rambutnya ikal dan matanya mirip Maya, berdiri di samping pria itu. Hati Bima bergetar. Apakah itu anaknya? Baesumi yang mendengar keributan keluar rumah. Ia terkejut melihat Maya dan langsung melontarkan cercaan. Kamu masih berani datang ke sini setelah apa yang kamu lakukan? Sudah tidak tahu malu, teriak Baesumi, matanya melotot marah. Maya tidak gentar. Ia menatap Baesumi dengan tenang. Saya datang bukan untuk meminta maaf, Bu. Saya datang untuk mengunjungi desa ini. Dan perlu ibu tahu, saya sudah menikah lagi. Ini suami saya, Arka. Dan ini Kinanti, putri saya. Kata-kata Maya bagai petir di siang bolong. Baesumi terdiam, Jeni yang berdiri di sampingnya juga tampak terkejut.
Wajah Bima pucat pasi. Ia melihat Kinanti, putrinya yang dulu ia tolak, kini tumbuh menjadi anak yang cantik. Hatinya hancur. Ia teringat kembali pada malam pengusiran itu, saat ia dengan kejamnya mengusir Maya dan calon anaknya. Penyesalan menghantamnya kuat-kuat. Ia ingin lari, tapi kakinya terasa terpaku. Arka, suami Maya, memperkenalkan diri dengan sopan. "Saya Arka, suami Maya. Kami sedang dalam perjalanan bisnis dan kebetulan mampir ke desa ini. Saya dengar desa ini punya potensi besar di bidang pertanian, dan perusahaan saya ingin berinvestasi di sini." Ucapan Arka semakin membuat Bima terkejut. Jadi, bukan hanya Maya yang berubah, tapi suaminya juga adalah orang yang sukses. Ia merasa kecil dan tidak berharga. Malam itu, Maya dan Arka menginap di sebuah penginapan sederhana di desa. Maya melihat wajah Bima yang penuh penyesalan, dan ia tahu, ia telah berhasil. Tujuannya bukan untuk membuat Bima menderita, melainkan untuk menunjukkan kepadanya bahwa karma itu ada. Ia tahu, Bima tidak akan pernah bisa melupakan Maya yang baru, Maya yang sukses, yang menemukan kebahagiaan di sisi pria lain. Dan Bima akan selalu hidup dengan penyesalan, karena telah membuang anugerah terindah dalam hidupnya. Maya menceritakan semuanya kepada Arka, tentang malam pengusiran, tentang fitnah yang Bei Sumi sebarkan, dan tentang penyesalannya. Arka mendengarkan dengan sabar, tangannya mengelus lembut rambut Maya. "Jangan pikirkan lagi, Maya. Yang penting, sekarang kau bahagia. Kinanti bahagia. Aku bahagia." Ucapan Arka membuat Maya merasa tenang. Ia tahu, ia telah membuat pilihan yang benar. Arka adalah malaikat penolongnya, pria yang tulus mencintainya dan menerima semua masa lalunya. Besok pagi, Maya dan Arka akan melanjutkan perjalanan bisnis mereka. Mereka akan bertemu dengan kepala desa dan para petani untuk membicarakan rencana investasi perusahaan Arka. Maya berharap kehadirannya dan investasi perusahaan Arka bisa membawa perubahan positif bagi desa Mekarsari. Ia ingin desa ini tidak hanya menjadi saksi bisu penderitaannya, melainkan juga saksi bisu kebangkitannya. Bima, di sisi lain, tidak bisa tidur semalaman. Wajah Maya terus berkelebat di benaknya. Ia membandingkan Maya dengan Jenny, istrinya yang sekarang. Jenny yang cerewet, pemalas, dan egois. Ia menyesal. Ia sangat menyesal. Ia tahu, ia telah melakukan kesalahan terbesar dalam hidupnya. Ia membuang berlian demi sebutir kerikil. Ia hanya bisa menangisi kebodohannya, dan berdoa agar ia bisa memperbaiki semuanya. Namun ia tahu, itu tidak mungkin. Pagi harinya, suasana balai desa Mekarsari terasa berbeda dari biasanya. Rapat pagi yang biasanya sepi, kini dipenuhi para petani yang antusias. Mereka bersemangat mendengar kabar tentang perusahaan dari kota yang akan berinvestasi di desa mereka. Bima, sebagai salah satu perwakilan petani, duduk di barisan depan dengan wajah tegang. Ia tahu, Maya dan suaminya akan datang. Tak lama kemudian, Maya dan Arka masuk ke balai desa. Semua mata tertuju pada mereka. Bima melihat Maya, yang kini mengenakan setelan kantor yang rapi dan elegan. Ia terlihat begitu profesional dan berwibawa. Maya tersenyum pada kepala desa, lalu duduk di kursi yang telah disediakan. Arka memulai presentasinya, menjelaskan rencana perusahaan mereka untuk membangun pabrik pengolahan hasil pertanian di desa Mekarsari. Selama presentasi, Bima tidak bisa fokus. Matanya terus mencuri pandang ke arah Maya. Maya terlihat begitu cerdas dan fasih berbicara. Ia ikut menjelaskan beberapa poin penting, dan para petani mendengarkannya dengan antusias. Bima merasa semakin kecil. Ia teringat kembali pada Maya yang dulu, Maya yang hanya seorang ibu rumah tangga biasa. Ia tidak menyangka, wanita yang ia buang itu kini menjadi wanita yang begitu hebat. Setelah presentasi selesai, sesi tanya jawab dimulai.
Seorang petani bertanya, "Siapa nama perusahaan ini? Dan siapa pemiliknya?" Maya tersenyum. "Arka berdiri. Perusahaan kami bernama PT Arkananta Sejahtera. Dan ini CEO sekaligus pemiliknya," ucap Arka, tangannya menunjuk ke arah Maya. Semua orang di balai desa terkejut, termasuk Bima. "Maya adalah CEO dari perusahaan ini. Saya hanya membantunya mengelola." Jantung Bima terasa berhenti berdetak. "Maya? CEO?" Ia tidak bisa mempercayai telinganya. Maya, yang ia anggap tak berdaya, kini adalah seorang CEO yang akan membawa perubahan besar di desa ini. Wajah Bima pucat pasi. Ia merasa sangat bodoh dan sangat menyesal. Ia melihat Maya, yang kini tersenyum padanya, senyum yang dingin dan penuh kemenangan. Malam harinya, Bima mendatangi Maya di penginapan. Ia mengetuk pintu, dan Maya membukakannya. Wajah Bima terlihat lelah dan penuh penyesalan. "Maya, aku ingin minta maaf," ucap Bima, suaranya bergetar. Maya menatapnya dengan tatapan datar. "Untuk apa? Untuk mengusirku saat hamil? Untuk menuduhku berselingkuh? Atau untuk membuang anakmu sendiri?" tanya Maya, suaranya dingin. Bima terdiam. Ia tidak bisa menjawab. Air matanya mulai mengalir. "Aku tahu aku salah, Maya. Aku menyesal. Aku sangat menyesal. Aku ingin kembali padamu. Aku ingin menjadi ayah yang baik untuk Kinanti," ucap Bima, tangannya mencoba meraih tangan Maya. Maya mundur selangkah. "Terlambat, Mas. Aku sudah bahagia. Aku sudah menemukan kebahagiaanku. Dan Kinanti juga sudah punya ayah yang baik, yang selalu menjaganya. Kamu sudah terlambat." Bima jatuh berlutut, menangis terseduh-seduh. Ia memohon belas kasihan Maya, memohon kesempatan kedua. Tapi Maya hanya menatapnya dengan iba, tanpa ada lagi cinta di matanya. "Aku sudah memaafkanmu, Mas. Tapi aku tidak bisa kembali. Aku punya hidup baru, dan kamu juga punya hidup baru. Jaga baik-baik Jeni. Jangan ulangi kesalahan yang sama," ucap Maya, lalu menutup pintu penginapan. Bima hanya bisa menangis, meratapi kebodohannya. Setelah Maya menolak Bima, ia merasa ada beban berat yang terangkat dari pundaknya. Rasanya seperti ia telah menyelesaikan babak terakhir dari kisah menyakitkan itu. Keputusannya untuk tidak kembali bukan karena ia ingin membalas dendam, melainkan karena ia tahu, ia pantas mendapatkan kebahagiaan yang sejati. Arka adalah kebahagiaan itu. Maya melihat kebaikan dan ketulusan di mata Arka, sesuatu yang tidak pernah ia temukan pada Bima. Di sisi lain, Bima pulang dengan hati hancur. Ia tahu, tidak ada lagi harapan. Penyesalan itu menjadi teman setianya setiap malam. Jeni, istrinya, semakin sering bertengkar dengannya. Jeni menuduh Bima masih mencintai Maya. Suasana di rumah menjadi neraka. Bei Sumi, ibu Bima, juga merasa sangat menyesal. Ia melihat kesuksesan Maya dan membandingkannya dengan Jeni, menantu yang ia pilihkan. Ia tahu, Maya adalah menantu yang terbaik. Beberapa hari kemudian, Maya dan Arka mengadakan pertemuan dengan para petani. Mereka menjelaskan detail rencana investasi, termasuk pelatihan untuk para petani, dan harga jual yang lebih tinggi untuk hasil panen mereka. Semua petani menyambut baik rencana itu, kecuali Bima. Ia duduk diam, matanya kosong, seolah jiwanya telah pergi. Maya merasa iba, namun ia tahu, ia tidak bisa berbuat apa-apa. Salah satu program yang ditawarkan Arka adalah beasiswa pendidikan untuk anak-anak desa. "Kami ingin anak-anak desa Mekarsari punya masa depan yang lebih baik. Kami akan membangun sebuah sekolah, dan beasiswa akan diberikan kepada anak-anak yang berprestasi," jelas Arka. Semua petani bertepuk tangan, gembira mendengar kabar itu. Bima,
Di sudut ruangan, hanya bisa menunduk. Ia teringat pada Kinanti, putrinya yang cerdas dan cantik. Ia tahu, Kinanti akan menjadi salah satu anak yang berprestasi. Namun, ia telah kehilangan kesempatan untuk menjadi ayahnya. Seiring berjalannya waktu, Desa Mekarsari mulai berubah. Jalan-jalan diperbaiki, balai desa direnovasi, dan pabrik pengolahan hasil pertanian mulai dibangun. Warga desa sangat berterima kasih kepada Maya dan Arka. Maya tidak hanya membawa investasi, ia juga membawa harapan. Ia memberikan pekerjaan, memberikan pendidikan, dan memberikan masa depan yang lebih baik bagi semua orang. Maya, yang dulu dianggap tak berdaya, kini menjadi pahlawan bagi desa mereka. Bima, yang dulunya adalah salah satu petani terkaya, kini jatuh miskin. Ia sering bertengkar dengan Jeni, dan akhirnya Jeni meninggalkannya. Ia juga sering bertengkar dengan ibunya, Baisumi, yang kini selalu menyalahkannya. Bima tidak bisa lagi bekerja di sawah, karena ia sering sakit-sakitan. Ia hanya bisa duduk di teras rumahnya, menatap sawah-sawah yang kini dikelola oleh perusahaan Maya. Suatu sore, Maya mendatangi rumah Bima. Ia membawa makanan dan beberapa obat-obatan. Bima terkejut melihat kedatangan Maya. "Maya, kenapa kamu datang?" tanya Bima, suaranya lemah. "Aku dengar kamu sakit. Aku hanya ingin memastikan kamu baik-baik saja," jawab Maya. Bima menatap Maya dengan mata berkaca-kaca. Kamu masih peduli padaku?" tanya Bima. Maya tersenyum. "Tentu. Kamu adalah bagian dari masa laluku. Dan aku tidak akan pernah melupakan masa laluku." Maya tidak hanya datang untuk menjenguk Bima. Ia datang untuk menawarkan Bima sebuah pekerjaan. Arka berencana membangun sebuah jembatan yang menghubungkan desa kita dengan desa sebelah. Ia membutuhkan seorang mandor yang tahu medan dan kondisi desa ini. "Aku pikir, kamu adalah orang yang tepat," ucap Maya. Bima terdiam. Ia tidak bisa mempercayai telinganya. Maya, yang dulu ia buang, kini datang untuk menyelamatkannya. Bima menerima tawaran itu dengan haru. Ia tidak peduli jika pekerjaan itu hanya untuk menutupi rasa iba Maya. Ia hanya ingin memperbaiki hidupnya, dan ia bersyukur Maya masih mau memberinya kesempatan. Jembatan yang akan dibangun itu adalah simbol. Simbol dari jembatan yang akan Bima bangun untuk menjembatani masa lalu dan masa depan. Jembatan yang akan ia bangun untuk menjembatani kehancuran dan kebangkitan. Pembangunan jembatan dimulai, dan Bima bekerja dengan tekun. Ia tidak peduli jika ia harus bekerja di bawah perintah mantan istrinya. Ia hanya ingin membuktikan kepada dirinya sendiri bahwa ia masih bisa berguna. Setiap hari, ia melihat Maya, yang sering datang untuk memeriksa pekerjaan. Maya tidak lagi melihatnya sebagai Bima yang kejam, melainkan sebagai seorang pekerja keras. Hubungan mereka kini profesional. Maya dan Bima berbicara tentang pekerjaan, tentang material, dan tentang tenggat waktu. Tidak ada lagi kenangan masa lalu yang menyakitkan di antara mereka. Maya melihat Bima yang baru, Bima yang rendah hati, Bima yang belajar dari kesalahannya. Maya merasa lega. Ia tahu, Bima telah menemukan jalannya. Suatu sore, Kinanti ikut Maya ke lokasi pembangunan jembatan. Kinanti yang ceria dan lincah, membuat suasana kerja menjadi lebih menyenangkan. Bima melihat Kinanti dari jauh. Hatinya terasa sakit. Ia ingin memeluk Kinanti, ia ingin menjadi ayah yang baik untuknya, namun ia tahu, ia tidak punya hak. Kinanti adalah putri Maya dan Arka. Maya melihat tatapan Bima pada Kinanti, dan ia tahu apa yang Bima rasakan. Maya mendekati Bima. "Dia mirip denganmu saat muda," ucap Maya, mencoba memecah keheningan. Bima menatap Maya. "Maya, aku ingin mengenalkan diriku pada Kinanti. Aku ingin ia tahu, aku adalah ayah kandungnya."
Ucap Bima, suaranya bergetar. Maya terdiam. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Malam harinya, Maya menceritakan semuanya kepada Arka. Bima ingin bertemu Kinanti. Ia ingin Kinanti tahu, ia adalah ayah kandungnya. Ucap Maya, suaranya penuh keraguan. Arka memeluk Maya dengan lembut. Maya, itu hak Bima. Dan itu juga hak Kinanti untuk tahu. Aku tahu ini sulit, tapi kita tidak bisa menyembunyikan kebenaran selamanya. Biarkan mereka bertemu. Ucap Arka. Keesokan harinya, Maya membawa Kinanti ke lokasi pembangunan jembatan. Bima sudah menunggu. Ia terlihat gugup. Maya mengenalkan Bima pada Kinanti. Kinanti, ini Om Bima. Dia yang membangun jembatan ini. Ucap Maya. Kinanti yang cerdas dan ramah, langsung tersenyum pada Bima. Halo, Om Bima. Sapa Kinanti. Bima terdiam, ia tidak bisa berkata-kata. Air matanya mulai mengalir. Bima dan Kinanti menghabiskan sore itu bersama. Bima menceritakan cerita-cerita lucu, dan Kinanti tertawa dengan riang. Maya melihat mereka dari jauh, dan hatinya terasa hangat. Ia tahu, ia telah membuat keputusan yang benar. Ia tidak menghalangi Bima dan Kinanti. Ia membiarkan mereka membangun hubungan, jembatan antara ayah dan anak yang sempat hancur. Malam itu, Kinanti menceritakan Bima pada Arka. Ayah, Om Bima itu baik sekali. Dia menceritakan banyak cerita lucu. Ucap Kinanti, senyumnya ceria. Arka tersenyum. Ya, sayang. Om Bima memang orang yang baik. Ucap Arka. Maya melihat kebaikan hati Arka. Ia tahu, Arka adalah pria yang sempurna. Ia tidak cemburu, ia justru mendukung Bima dan Kinanti. Jembatan itu akhirnya selesai. Jembatan yang kokoh, yang menghubungkan desa Mekarsari dengan desa sebelah. Peresmian jembatan itu menjadi momen bersejarah bagi desa. Para warga desa berkumpul, merayakan keberhasilan pembangunan jembatan itu. Bima, yang menjadi mandor, berdiri di samping Maya dan Arka. Ia terlihat bangga. Ia tahu, ini adalah hasil kerja kerasnya. Dalam pidatonya, Arka memuji kerja keras Bima. Jembatan ini adalah simbol dari kerja keras dan ketekunan. Saya ingin berterima kasih kepada Pak Bima, yang telah menjadi mandor dalam proyek ini. Tanpa dia, jembatan ini tidak akan bisa selesai tepat waktu. Ucap Arka. Semua warga desa bertepuk tangan, memberikan apresiasi pada Bima. Bima merasa bangga, namun juga merasa malu. Ia tahu, semua ini berkat Maya. Maya, yang berdiri di samping Bima, tersenyum. Ia tidak lagi melihat Bima sebagai mantan suaminya yang kejam. Ia melihat Bima sebagai seorang teman, sebagai seorang ayah dari anaknya, dan sebagai seorang yang telah belajar dari kesalahannya. Selamat, Mas. Kamu berhasil, bisik Maya. Bima menatap Maya, dan air matanya mulai mengalir. Terima kasih, Maya. Terima kasih untuk semuanya. Ucap Bima. Setelah peresmian selesai, Maya dan Arka pamit. Mereka akan kembali ke kota. Maya mendekati Bima. Mas, aku punya satu permintaan. Jangan pernah lupa, Kinanti adalah putrimu. Dan jangan pernah lupakan pelajaran ini. Jangan pernah mengulangi kesalahan yang sama. Ucap Maya, suaranya lembut. Bima mengangguk. Aku janji, Maya. Aku janji. Ucap Bima. Maya memeluk Kinanti, dan Kinanti memeluk Bima. Sampai jumpa, Om Bima. Aku akan merindukanmu. Ucap Kinanti. Bima membalas pelukan Kinanti. Om juga, sayang. Om juga akan merindukanmu. Ucap Bima, air matanya terus mengalir. Ia tahu, ia tidak akan pernah bisa menjadi ayah untuk Kinanti.
Tapi ia juga tahu, ia bisa menjadi paman yang baik. Setelah Maya dan Arka pergi, Bima pulang ke rumahnya. Ia melihat rumah yang kini sepi. Jeni sudah pergi, dan ibunya sudah kembali ke desa sebelah. Ia merasa kesepian, namun ia tidak lagi merasa hancur. Ia tahu, ia punya masa depan. Ia punya pekerjaan, ia punya teman, dan ia punya jembatan yang ia bangun. Jembatan itu adalah simbol dari kebangkitannya. Di kota, kehidupan Maya dan Arka kembali normal. Mereka fokus pada pekerjaan, dan mereka fokus pada Kinanti. Maya tidak lagi memikirkan masa lalunya. Ia kini hidup sepenuhnya di masa kini. Ia bahagia. Ia memiliki suami yang mencintainya, dan ia memiliki putri yang cerdas dan cantik. Suatu hari, Arka mengajak Maya dan Kinanti untuk berlibur ke luar negeri. Kita butuh liburan, Maya. Kamu sudah bekerja keras. Dan Kinanti juga butuh liburan, ucap Arka. Maya tersenyum. Ia tahu, Arka adalah pria yang sempurna. Ia selalu memikirkan kebahagiaan mereka. Liburan mereka dihabiskan di sebuah pulau yang indah. Pasir putih, laut biru, dan langit cerah. Maya merasa seperti mimpi. Ia tidak pernah membayangkan, ia bisa hidup sebahagia ini. Ia teringat kembali pada masa-masa sulitnya. Ia teringat pada malam pengusiran itu. Ia teringat pada perjuangannya di kota. Air matanya mengalir, namun ini adalah air mata kebahagiaan. Kinanti yang melihat ibunya menangis, menghampiri. "Ibu, kenapa menangis?" tanya Kinanti, wajahnya penuh kekhawatiran. Maya memeluk Kinanti. "Ibu tidak apa-apa, sayang. Ibu menangis karena bahagia. Ibu bahagia karena ibu punya kamu dan ayah Arka," ucap Maya. Kinanti tersenyum dan memeluk ibunya. Arka yang melihat mereka juga ikut memeluk. "Kita adalah keluarga, Maya. Kita akan selalu bersama, dalam suka maupun duka," ucap Arka. Maya merasa hatinya penuh. Ia tahu, ia telah menemukan kebahagiaan yang sempurna. Di sisi lain, Bima di desa Mekarsari juga menemukan kebahagiaannya. Ia kini bekerja sebagai mandor di proyek-proyek pembangunan di desa lain. Ia tidak lagi hidup dalam kemiskinan. Ia juga tidak lagi hidup dalam kesepian. Ia punya teman-teman baru, dan ia punya masa depan yang cerah. Suatu hari, Bima bertemu dengan seorang wanita yang ramah dan sederhana. Namanya Anissa, seorang guru di sekolah desa. Mereka sering bertemu, dan mereka mulai jatuh cinta. Bima merasa, ia telah diberi kesempatan kedua. Ia tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Ia melamar Anissa, dan Anissa menerimanya. Mereka menikah, dan mereka hidup bahagia. Bima tidak pernah melupakan Maya. Maya adalah bagian dari masa lalunya. Ia selalu berterima kasih pada Maya, karena Maya telah mengajarkannya sebuah pelajaran berharga. Pelajaran tentang arti kesetiaan, tentang arti ketulusan, dan tentang arti kebahagiaan. 2 tahun kemudian, Maya dan Arka kembali ke desa Mekarsari. Mereka mengadakan acara syukuran, merayakan kesuksesan perusahaan mereka di desa. Para warga desa diundang, termasuk Bima dan istrinya, Anissa. Maya dan Bima bertemu, dan mereka saling tersenyum. Mereka tidak lagi canggung. Mereka kini adalah teman. "Maya, terima kasih. Terima kasih untuk semuanya," ucap Bima. Maya tersenyum. "Sama-sama, Mas. Aku senang melihatmu bahagia," ucap Maya. Anissa yang melihat mereka, menghampiri. "Ini Maya, kakak ipar Bima?" tanya Anissa. Maya tersenyum, lalu memeluk Anissa. "Senang bertemu denganmu, Anissa. Bima beruntung punya kamu," ucap Maya. Anissa tersenyum. "Aku juga beruntung punya Bima. Dia pria yang baik."
Ucap Anissa. Kinanti yang kini berusia 5 tahun, berlari menghampiri Bima. Om Bima. Sapa Kinanti, lalu memeluk Bima. Bima membalas pelukan Kinanti. Kinanti, kamu sudah besar. Ucap Bima, suaranya haru. Ia tidak pernah menyangka, ia bisa sedekat ini dengan Kinanti. Suasana syukuran itu dipenuhi kebahagiaan. Maya, Arka, dan Kinanti. Dan Bima, Anissa, dan anak mereka. Ya, Anissa kini sedang hamil anak Bima. Mereka semua adalah keluarga. Keluarga yang tidak pernah terduga, namun keluarga yang penuh dengan cinta. Kisah Maya, Bima, dan Arka adalah kisah tentang cinta, pengkhianatan, dan kebangkitan. Kisah tentang karma, dan tentang kesempatan kedua. Maya, yang dulunya diusir, kini kembali sebagai pemenang. Bima, yang dulunya kejam, kini belajar dari kesalahannya. Dan Arka, yang dulunya orang asing, kini menjadi keluarga. Desa Mekarsari yang dulunya sepi, kini ramai dengan pabrik, sekolah, dan jembatan. Warga desa hidup makmur, dan mereka berterima kasih pada Maya. Maya, yang dulunya adalah wanita biasa, kini menjadi inspirasi bagi semua orang. Ia menunjukkan bahwa pengkhianatan tidak harus menghancurkan. Ia menunjukkan bahwa dari kehancuran, kita bisa bangkit. Maya dan Arka akhirnya membangun sebuah yayasan, Yayasan Kinanti, yang fokus pada pendidikan anak-anak desa. Mereka ingin tidak ada lagi anak-anak yang harus putus sekolah, seperti yang hampir dialami Maya. Mereka ingin semua anak-anak desa punya masa depan yang cerah. Tentu, masa lalu Maya tidak akan pernah hilang. Ia akan selalu menjadi bagian dari dirinya. Namun, ia tidak lagi hidup di masa lalu. Ia kini hidup di masa kini, dan ia menatap masa depan dengan senyum. Masa depan yang penuh dengan cinta, masa depan yang penuh dengan harapan. Dan kisah ini adalah kisah tentang kita semua. Kisah tentang perjuangan, tentang air mata, dan tentang tawa. Kisah tentang kehidupan yang tidak selalu adil, namun selalu memberikan pelajaran. Kisah tentang kebangkitan dan tentang cinta sejati.